Einen schönen guten Tag, liebe Geschwister in Indonesien, in Nord-Sumatra, in Pematang Siantar. Ich freue mich, dass ich an diesem Tag verbunden mit euch bin, in so großer Entfernung in der HKI und auch im Dienst des Herrn. Wie schön, dass ich euch grüßen darf. Saudara-saudari seiman dan sepelayan di gereja HKI, di tempat yang jauh dari saya sekarang ini di Jerman. Ini merupakan penghargaan besar bagi saya bahwa boleh mengucap sepatah kata mandok hata untuk kalian membuka acara kursus bahasa Jerman di Pematang Siantar. Untuk membuka, saya kasih rahasia, saya ngupasin rahasia untuk berbahasa Jerman yang fasil pertama-tama. Tapi jangan kasih tahu siapa saja. Ini ada rahasianya, saya tunjukkan. Makan aja jeruk manis paling 1 kilo per hari. Dan itu berulang-ulang. Karena itulah Jermannya, jeruk manis itu. Jadi makin lama nanti makin fasil dengan makan jeruk manis. Saudara-saudari sekalian, secara serius, apa itu sebenarnya bahasa? Apa itu merupakan bahasa bagi kita? Sama saja apakah di Jerman atau di Indonesia, apakah di Tanah Batak atau di Hessen atau di tempat lain. Bahasa itu bagi kita merupakan alat komunikasi. Dan itu tidak hanya begitu saja, tetapi alat komunikasi demi Injil. Alat komunikasi demi pekabaran Injil. Memang perbedaan antara Jerman dengan Indonesia besar. Dan itu tidak hanya dalam hal bahasa, tapi begitu banyak perbedaan. Ya. Aku dengar kalau akhir ini jalan tol di Sumatera itu sudah sampai ke Pematang Siantar. Memang benar. Saya heran kok ada jalan tol sampai ke Pematang Siantar. Tapi sebaik saya ingat dari dulu, itu kalau hebatnya Pematang Siantar, biarpun keluar dari jalan tol, masuk di Siantar, keluar jalan tol, masuk jalan tolol. Itu pasti tetapnya seperti yang dari dulu, saya ingat. Tapi sebaliknya, kalau di Jerman pun ada juga hebatnya. Kami kan sering dulu di Siantar, entah makan di luar, makan di Sopo, makan entah Saksang atau di jalan Sutomo atau entah ada banyak restoran-restoran kecil. Sekarang pasti lebih banyak lagi. Tapi kalau makan di Jerman hebatnya, itu mutunya tetap kaki 5, tapi harganya bintang 5. Itu hebatnya Jerman. Maka begitu banyak bedanya, tetapi dalam hal itu tetap sama. Biar bagaimanapun, bahasa itu di mana saja bagi pelayan Tuhan adalah alat. Alat saja. Alat untuk pendekatan terhadap manusia sesama dalam rangka pekabaran Injil. Biar bagaimanapun. Maka saya kasih tahu sedikit nasihat aja. Ada tiga asas dasar untuk belajar bahasa. Pertama, jangan kecewa. Jangan kecewa belajar bahasa asing. Bahasa Jerman atau biar bagaimanapun, separah dan sesulit pun, jangan kecewa. Kami pun sering juga berpengalaman seperti itu selama di Indonesia. Jangan kecewa, biarpun salah. Dan bahasa Jerman itu pun tidak separah dan sesulit seperti disangka. Buktinya kalau anak kami dengan umur 3 tahun, 4 tahun sudah fasil berbahasa Jerman. Buktinya gampang sekali. Gampang. Tapi keluar dari Tanah Batak, lama-lama waktu kami pindah ke Jakarta, itu bahasa Bataknya mereka memang jadi kacau. Karena tidak dipakai. Kan saya ingat Samuel, anak besar si Ucok kami, waktu di Jakarta pernah dia datang, dia bilang sama saya, mau lihat banget sih. Jadi bahasa Bataknya sudah, saya bilang, bicara aja bahasa Jerman. Kalau dengan ini sudah jadi kacau, saya nggak suka kalau kita terus berbahasa Batak.
Jadi bahasa itu merupakan alat demi pekabaran Injil. Sehingga jangan kecewa kalau salah. Jangan kecewa. Kedua, kita dapat mengambil kesimpulan dari cara dan dari model belajar para penginjil pertama yang dulu datang ke Tanah Batak, khususnya Nommensen dan teman-temannya. Utamakanlah kerajaan Allah dalam rangka belajar. Jadi, gunakan bahasa itu yang Anda pelajarin itu. Gunakan bahasa itu sebagai alat pendekatan demi pekabaran Injil. Gunakan bahasa itu sebagai alat demi pekabaran Injil. Dan bukan untuk menyombongkan diri atau entah bagaimana untuk menunjukkan kepandaian diri sendirinya. Proses itu tidak mulai dengan masuk ke bahasa asing dan dengan ke negara asing. Tapi proses itu bahkan tidak mulai di negara luar, tetapi mulai di lapangan pelayanan Anda yang sekarang ini. Jangan gunakan bahasa sewaktu berkhotbah untuk menunjukkan keilmuan Anda. Tetapi gunakan bahasa itu sebagai alat untuk mendekati manusia sesama, untuk mengabarkan berita naudi, berita keselamatan, dan mencari pintu ke hati manusia. Itulah rahasianya juga kalau mau belajar bahasa asing. Kalau kami selalu begitu. Karena dengan itu kita berfokus kepada intinya, di mana kita mengutamakan kerajaan Allah dalam segala hal. Itu penting sekali, termasuk juga dalam belajar bahasa asing. Dan karena itu kita masuk ke yang inti atau asas dasar ketiga, jangan malu salah. Jangan malu salah. Saya tahu banyak pun teman-teman orang Indonesia yang sempat ke Jerman, kecewa dengan belajar bahasa Jerman. Kenapa? Karena mereka terus mengalami salah. Ya. Tapi dengan salah itu, mereka semakin kaku belajarnya. Karena mereka selalu menganggap, saya kehilangan muka kalau saya salah. Padahal justru sebaliknya. Justru dengan salah, ada kemungkinan kita diperbaiki. Dan dengan diperbaiki, ada kemungkinan untuk semakin maju. Itulah dulu cara kami di HKI dan di Indonesia pada umumnya untuk belajar bahasa Indonesia. Hanya dengan itu saja. Walaupun terus salah dan terus